banyak banyak omongan yang Iya. tidak enak itu. Tapi kita abaikan. Kalau kita maju, kita jangan pernah mendengarkan omongan orang lain. Nggih, benar. Selama kita bagus, selama kita benar, kita tetap melangkah. Itu yang Nggih. prinsip saya. Click one. Welcome to podcast HMS Uniska. Jadi sekarang kami kedatangan tamu dari organisasi yang sangat penting lah bagi budaya dan pendidikan di pelosok-pelosok daerah pegunungan. Jadi perkenalkan, nama abang ini adalah siapa bang? Nama abang? Bisa abang kenalkan kepada pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benyamin Unggil, Ketua Umum Perkumpulan Dayak Meratus. Oke, terima kasih atas undangannya dari podcast HMS Uniska. Podcast HMS Uniska MAB ya. Nggih. Jadi gini bang, Ya. podcast di sini kita akan membahas tentang pendidikan yang berada di daerah pegunungan Meratus. Oh, iya. Nah, jadi abang ini adalah Ketua Umum Perkumpulan Dayak Meratus atau Komdantus. Komdatus. Nah, apa sih bang Komdantus itu bang? Ya, jadi Komdatus itu singkatan dari Perkumpulan Dayak Meratus. Nah, Itu terdiri dari apa aja bang? Yang menduduki struktur organisasi tersebut. Jadi Komdatus ini sebenarnya sesuai visi misi kita bergerak di bidang seni budaya, pemberdayaan masyarakat, generasi anak Meratus. Nah, itu yang kita kedepankan. Nah, yang selama ini pergerakannya untuk bergerak di bidang seni budaya. Iya, kebanyakannya. Misalnya kita mengikuti pawai budaya, mengadakan kegiatan pergelaran kesenian berseni Dayak Kalimantan kemarin di Timor. Nah, kebetulan kita. Nah, untuk di tahun 2019 ini vakum karena COVID. Ya, segala kegiatan untuk kegiatan seni budaya pendidikan apapun sekarang di tahun 2020 ini ditiadakan. Nah, itu jadi kita vakum untuk kegiatan. Nah, itu Mas. Karena COVID. Iya. Semua kegiatan, semua budayawan dan pokoknya sejenis kegiatan-kegiatan yang berada di sana tuh dinonaktifkan ya bang. Iya. Nah, jadi kita masuk ke masalah ranah pendidikan bang. Iya. Jadi karena saya sebagai mahasiswa, di sini saya ingin mengedukasi dan menyebarkan bahwasanya bagaimana sih pendidikan yang berada di Pegunungan Meratus tersebut bang. Nah, kebetulan kita merasakan waktu kita pendidikan dulu waktu SD sampai SMP. Karena di sana waktu zamannya saya kebetulan untuk akses guru-guru yang mengajar ke sana kan tidak ada jalan setapak lah. Iya. Saya mengalami sendiri. Saya akhirnya ikut orang yang waktu itu menggarap pembangunan bendungan untuk listrik masuk desa di Desa Lalok.
Sadu. Nah, Iya, iya. karena agama keharingan, kadang karena di dalam rapot itu nggak ada tercantum untuk agama keharingan. Nah, pilihannya dua, kita masuk Islam atau ikut Kristen. Di dalam rapot itu kan ada pilihan. Iya. Nah, itunya akhirnya kita ke situlah larinya, ya kita masuk Muslim. Jadinya kita sampai kita berada di Banjarbaru. Nah, itu bedanya dulu zamannya kita waktu mau sekolah beda dengan sekarang. Iya, beda. Nah, itu bedanya. Nah, itu susahnya akses ke bukunya. Nah, sekarang enak untuk aksesnya ke daerah Loksado. Jadi untuk pendidikan untuk anak-anak daerah Gunungan Meratus sebagian tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Iya. Nah, itu Mas. Soalnya kalau pendidikan di sana nggak ada, bagaimana untuk memajukan di daerah sana kan, Mas? Iya. Nah, jadi itu yang sangat harus kita prihatinkan, Iya. harus kita lihat nih, Iya. bahwasanya pendidikan itu harus dimanapun berada pendidikan tersebut atau dimanapun orang-orang perkumpulan ada di sana, Iya. disitulah kita harus membuat mereka itu pintar Ya, dan itu tahu betul. dengan pengetahuan. Nah, itu Mas. Nah, Oke. Jadi kalau kondisinya di sana gimana di masa pandemi sekarang? untuk pandemi sekarang sama kayak di perkotaan. Mas. Nah, mereka kan menggunakan daring untuk pelajaran. Nah, kebetulan mereka kan ada yang aksesnya bagus, internetnya ada yang tidak, sehingga yang kalau enggak yang internetnya kepaksa naik turun ke gunung kemana kan gitu mencari sinyal HP kan. Nah, itu. Nah, kebetulan kita program dari Kumdatus ini kemarin kita kerjasama sama pihak Unlam. Nah, kita kemarin mendatangkan kerjasama dengan pihak Unlam untuk para mahasiswa yang ingin kuliah di Unlam untuk anak-anak Meratus. Kita bantu dengan rekomendasi dari Kumdatus agar bisa diterima di Unlam. Oh, jadi pelajar-pelajar yang berada di sana tuh boleh aja nih keluar meninggalkan wilayah mereka untuk meraih pendidikan di luar. Bisa. Kebanyakan mereka kalau orang tuanya mampu, mereka sekolah di daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura. Nah, itu untuk lebih meningkatkan eksistensi mereka, keluar mengeluarkan kebisaan mereka. Karena dari segi gurunya mungkin kalau di kota kan lebih bagus serius lah gurunya belajarnya. Karena kalau di daerah pelosok kan alasannya kan akses. Iya. Kadang-kadang gurunya nggak kerasan tinggal di daerah pegunungan. Nah, itu kebanyakannya Mas. Nah, itu jadi sekarang banyak kalau orang tuanya punya dana lebih, mereka sekolahnya ke Banjarbaru, Banjarmasin, daerah Martapura atau Kandangan. Nah, itu Mas. Ulun pernah mendengar Mas, biasanya sih kalau misalkan kayak di daerah Ulun kan di Banjarmasin, khususnya di daerah Gambut lah. Iya. Biasanya kalau mindset orang tuanya mereka tuh, anakku ini habis lulus kuliah pas nggak punya kerja, nggak dapat pekerjaan, lebih baik dia membantu usaha orang tua. Jadi kayak kebisaan eksistensi mereka di dalam bidang keilmuan, kebisaan mereka itu nggak tereksplor keluar gitu. Itulah yang ulun miriskan kepada orang tua yang ya semoga dibukakan lah pintu pemikiran beliau. Gitu. Itulah yang ulun miriskan gitu. Tapi kalau misalkan di daerah Gunung Meratus atau di daerah sana tuh pengajar sama mahasiswanya tuh tercantum banyak lah Mas. Jadi untuk level SD, SMP, SMA itu kan sudah ada di sana sekolah-sekolah. Kalau untuk perguruan tingginya mereka ke Banjarbaru. Banjarbaru ya. Seperti di Uniska nih banyak nih, mungkin dari anak-anak Meratus kuliah di Uniska. Tadi karena tidak bisa masuk untuk ke perguruan tinggi Unlam. Akhirnya mereka
memilih di swasta. Benar, Itu Mas. benar. Nah, sekarang dari Komdatus tadi untuk memfasilitasi untuk bisa Memfasilitasi. itu tadi ya kita kerjasama sama pihak Unlam dengan memberikan rekomendasi bahwa ini loh anak-anak dari Maratus memang benar dari anak Maratus, kita berikan rekomendasi untuk masuk di Unlam. Nah, alhamdulillah kemarin untuk yang lewat apa yang pertama itu apa yang ada langsung dari lulusan SN. ya lewat jalur itu kan kemarin ada 6 orang langsung masuk. Oh, kebetulan dari bisa juga ya? Bisa. Nah, kita dari rekomendasi dari kebetulan kemarin dari yang masuk yang lewat jalur mandiri juga ada 9 orang diterima semua Mas. Nah, alhamdulillah. Nah, itu kemarin. Sambil diminum aja Mas. Ya. Oke. Kita sambil santai minum aja. Jadi kalau misalkan di daerah Gunung Meratus itu pendidikannya udah terjangkau sama pemerintah lah Mas? Untuk kalau bantuan kah semacam apa gitu ada kalau bantuan? untuk bantuan Mas, mungkin kita tidak sampai memantau sampai ke sana ya. Karena itu mungkin ada atau kita nggak tahu Mas lah, itu program dari Dinas Pendidikan Kabupatennya. Nah, itu Mas. Kalau misalkan ini sambil dimakan juga Mas lah, nggih. Ini kalau misalkan dari Mas sendiri nih sebagai ketua umum Komdatus Mas. Komdatus ya. Nggih. Itu kalau Mas sendiri tahu lah Mas, apa aja kendala-kendala di sana masalah kegiatan-kegiatan yang berada di sana, misalkan sejenis ke pertanian atau kebudayaan gitu di masa-masa pandemi sekarang. Nah, kendala-kendalanya. Kendala Mas, kalau untuk kita orang Dayak Meratus ya, karena ini tergantung kehidupannya di berladang. Walaupun tidak pandemi apapun nggak ada, itu nggak ada pengaruhnya. Yang pengaruhnya itu cuman kita dilarang berladang. Nah, berladang ini Mas kaitannya dengan ada tradisi. Kalau orang Dayak tidak berladang, berarti dia tidak bisa menjalankan tradisinya 1 tahun. Nah, itu yang makanya kadang-kadang kenapa orang Dayak tidak bisa luput dari berladang, yaitu anunya tadi. Karena pemerintah sekarang kan tidak untuk Kalimantan Selatan, mereka tidak memberikan kepastian secara yang mana yang harus digarap. Modelnya berdasarkan keputusan apakah misalnya pemerintah daerah. Kalau untuk Kalimantan Tengah mereka mengeluarkan peraturan gubernur. Nah, itu mereka sudah jelas nih, artinya berladang dengan luasan ini sudah ada aturannya dari pihak gubernur. Nah, untuk Kalimantan Selatan belum ada untuk mengeluarkan pergub tentang tata cara berapa hektar sih, berapa luasan, aturannya gimana, itu kan belum ada pergubnya. Nah, itu yang kendala yang kita sekarang kita hadapi untuk para peladang ibaratnya untuk khusus Dayak Meratus. Nah, kalau di Dayak Meratus tersebut, di daerah Dayak Kodamas tuh Dayak Meratus itu tuh ada permukiman apa-apa aja situ Mas? Kalau untuk pemukiman itu kan berupa balai. Balai itu dulu kan dijadikan mereka tempat tinggal. Nah, sekarang tempat tinggal karena sudah modern lah. Akhirnya mereka membuat di samping-samping balai itu rumah-rumah sendiri. Jadi kalau Mas nanti kalau Sado nanti lihat aja di Balai Melaris tuh di kanan kirinya kan ada perumah penduduknya. Nah, setelah misalnya ada upacara adat, taruh misalnya, baru mereka kumpul di balai. Nah, itu. Ini kapan-kapan Mas nanti ke sana tanggal 26 ini rencana ada acara aruh di Balai Melaris. Nah, kebetulan ini apakah tetap dilanjutkan apakah tidak? Karena ini hari ini tadi malam jam 1 Damang Ayal sebagai Damang Provinsi meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan acaranya ini tetap berjalan. Nah, karena ini sudah ditentukan berdasarkan musyawarah bahwa misalnya malam tanggal 26 malam Minggu ke-27 September akan dilaksanakan aruh. Nah, itu kan kalau sudah itu
biasanya mereka itu sudah menetapkan menyiapkan upacara Upacara adat, itu kan adat. sudah berjalan sama kayak misalnya kita itu sudah terjadwal. Nah makanya kita nunggu apa tanggal 26 ini tetap dilaksanakan apa tadi tidak, karena sebagai Damang Ayani sebagai tutup Damang Kalsel dan sebagai kepala adat di Balai Malaharis, maka kita menunggu apakah dilanjutkan belum kepastiannya ya, nah, Inge. yang ini Mas mungkin itu dari saya. Inge. Kalau misalkan Ulu ada pernah mendengar biasanya kalau habis panen tuh ada acara perayaan gitu Nah lah, Mas? ya itu DT yang tanggal 26 ini yang aruh adat ini, aruh adat, Aruh Bawanang. aruh bawanang Ya itu makanya tadi berladang tidak bisa dipisahkan dengan adat tradisi masyarakat orang Dayak keseluruhan, baik seluruh Kalimantan itu pasti ada berladang bagian dari adat tradisi, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau berladang itu adalah tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Jadi kalau misalkan gini Mas, ini kan masalah pendidikan ya Mas ya. Nih saya kan sebagai mahasiswa nih, misalkan mau naik ke puncak ke daerah Meratus, itu apakah ada pesan buat pendaki-pendaki misalkan buat edukasi kah? Kami membawa sebuku atau alat tulis buat pendidikan, membantu pendidikan yang ada di sana. Bisa Mas, bisa. Bisa aja kan nanti Mas nih sampaikan aja biar mereka mahasiswa-mahasiswa yang sering mendaki ke tujuh pencinta alam bisa memberikan sedikit atau banyak bantuan kepada mereka. Bisa aja Mas sebutkan. Nah, jadi untuk para mahasiswa pencinta alam, karena sebagian sudah ada melaksanakan itu dari para pencinta alam dari Geminia, Undam itu mereka biasanya untuk naik ke puncak gunung itu biasanya mereka pencinta alam ini biasanya membawa buku tulis, baju bekas, terus makanan ringan mereka bagikan ke anak-anak di sana. Mereka pasti senang. Pasti. Nah itu Mas, mungkin nanti dari para pencinta alam saya sarankan itu aja sebagai rasa berbagi lah nanti. Dan juga dari saran saya untuk para pencinta alam, tolong jaga kebersihannya, berikan edukasi tentang misalnya nih tentang menjaga alamnya gimana. Kalau kita tidak hutan ini kita habis bagaimana nanti generasi muda itu yang ini ancaman untuk pegunungan Meratus. Kita nggak tahu apakah nanti di sesudahnya kita ini apakah tetap ada Gunung Meratus atau tidak. Kita tetap dari Walhi, dari organisasi lain pastikan kita masih mempertahankan. Nah itu mungkin dari para mahasiswa juga tolonglah bicara bahwa Meratus ini untuk generasi akan datang, bukan untuk sekarang. Kalau Pegunungan Meratus ini terancam, bagaimana nasib kita akan datang? Nah itu masalah. Soalnya kalau daerah-daerah kayak pegunungan kalau itu nggak dirawat, nanti anak cucu kita nggak bakalan bisa menikmati lagi bagaimana indahnya di sana. Jadi kita yang sekarang haruslah bisa-bisa mempertahankan dan merawat. Itulah yang rada-rada miris untuk saya lihat, dan mungkin Masnya juga bisa lihat. Bagi pendaki dan pencinta alam sering suka-sukanya buang sampah sembarangan. Itu kebanyakan. Itulah yang kita miriskan, supaya disinilah alat atau edukasi kesempatan lah buat kita menyampaikan nih bahwa pencinta alam tuh seharusnya bukan namanya aja, bukan untuk historinya aja bahwa misalnya mereka tuh mencintai alam, tapi nggak terbukti dengan sikap mereka menjaga alam gitu. Nah, terus setelah pendidikan di sana, jadi nggak ada halangan lagi buat mereka nggak boleh keluar gitu, nggak ada di mereka untuk pendidikan. Kalau memang dia pinginnya sekolah ke kota, biasanya mereka diizinkan selama orang tuanya masih mampu. Nah kebetulan waktu saya ini
karena orang tidak mampu kan. Dulu pengen sekolah Nggak. ikut orang lain. Nah itu perjalanan ini saya dulu sampai sekarang tinggal di Banjarbaru. Kan kalau misalnya saya tetap di Loksado mungkin masih menyadap karet kan. Tapi ulun bisa keluarga juga di Barabay itu. Beliau suka apa aja orang tuh ya, menurih. Menurih. Itu menurih. pencarian utama sebenarnya. Setelah pencarian kedua setelah kita berladang bahuma lah, orang Maratus ngomong bahuma. Habis bahuma kan hanya menurih sama berkebun kayu manis. Nah itu di sana. Kalau untuk daerah Loksado itu kalau secara ekonomi memang lebih bagus lah untuk perkebunan. nah itu. Cuman kita masalah yang terancam ini masalah tata ruang. Nah tata ruang ini kan seharusnya kalau kita menetapkan tata ruang seharusnya diajaklah orang-orang yang paham, karena kita di orang Dayak Meratus ini kan sudah ada pembagian tentang mana yang hutan lindung, mana yang hutan untuk berladang, mana untuk perkebunan itu sudah dipisah. Nah, ada hutan buah itu khusus misalnya buah-buahan. Itu semua masyarakat bisa ngambil. Jadi khusus untuk masyarakat itu hutan buah. Nah, sekarang pemerintah, terutama provinsi tidak mengajak dari tokoh-tokoh masyarakat daerah itu untuk di mana sih yang masuk ke daerah hutan lindung. Seandainya nih sekarang jadi masalah. Yang hutan untuk garapan, hutan untuk perkebunan dijadikan hutan lindung, kan nggak bisa berkebun mereka nih. Kalau berkebun di situ pasti mereka kena peraturan. Nah itu yang sekarang menjadi permasalahan lagi nih. Soalnya kembali lagi kayak tadi, kayak sejenis pertanian itu adalah adat buat bagian sana ya Mas. Jadi kalau misalkan kayak dibatasi atau diambil hak mereka, mungkin itu akan membuat orang-orang di sana tuh mungkin akan hilang karena mereka akan tersingkir karena apa ya namanya, aturan. Makanya saya kemarin seharusnya lah yang menetapkan tata ruang itu konsultasi dulu atau melibatkan orang-orang di daerah yang akan ditentukan tata ruangnya. Nah ini kalau kita tidak melibatkan, akhirnya ya tadi jadi permasalahan. Dan yang tadi misalnya untuk kebun dijadikan hutan lindung, yang bukan hutan lindung dijadikan hutan garapan. Nah itu yang menjadi masalah. Ini sekarang mulai ada masalah. Kasihan orang mau berkebun tidak bisa dilaksanakan, mau berladang tidak bisa dilaksanakan karena itu tadi peraturan tadi. Kalau kita mereka melanggar pasti kan ditindak. Nah itu yang menjadi permasalahan sekarang. Nah itu Mas. Nah kembali lagi ke Pian. Kalau misalkan abang nih sebagai ketua umum, apa yang abang rasakan kesannya itu bang buat bisa kita sampaikan kepada pemirsa? Apa nih kesan abang sebagai ketua umum yang setiap hari lah abang mungkin bisa melihat di sana, kesannya gimana yang mungkin paling berkesan buat abang di sana? Ya intinya kita harus mempertahankan adat dan budaya. Karena sekarang untuk daerah, untuk kita Kalimantan Selatan, untuk budaya Dayak, untuk Meratus tidak pernah disampaikan, difasilitasi difasilitasi. Sehingga yang muncul adalah budaya Banjar. Padahal kita sama-sama antara Banjar dan Dayak ini kan saling berkaitan, artinya saudara lah. Nah itu yang kita sayangkan selama ini, sebagai seakan-akan untuk budaya Dayak Meratus ini dianaktirikan. Nah nggak ada dukungan dari pihak pemerintah. Nah itu yang saya sayangkan. Seharusnya ya mungkin kita tuh bisa lihat bahwasanya ini budaya-budaya yang harus kita kembangkan, harus kita tampilkan kepada anak-anak, masyarakat, bahwasanya kita tuh punya banyak adat, kita tuh punya banyak budaya gitu. Nah, jangan beberapa budaya aja yang kita tunjukkan, ditampilkan. Bahwasanya pemerintah kan juga memakai budaya-budaya yang ada di sana, baju-baju budaya.
semoga budaya-budaya kita ini tersampaikan lah kepada masyarakat kan gitu loh. Jadi kalau misalkan Mas nih atau Abang bisa terus menjadi ketua umum, apa yang Abang ingin capai lagi ke depannya? Ya, saya sebagai ketua umum untuk mengajak untuk kita semua, karena kita pendati seni di bidang adat dan budaya, ya kita akan memperkenalkan kesenian budaya peratus, walaupun kadang-kadang kita dalam mengenalkan kadang-kadang banyak omongan yang tidak enak, tapi kita abaikan. Kalau kita maju, kita jangan pernah mendengarkan omongan orang lain. Benar. Selama kita bagus, selama kita benar, kita tetap melangkah. Itu yang prinsip saya. Nah, itu Bang. Soalnya ulun udah pernah mendengar kayak sejenis pepatah lah mengatakan bahwasanya kita tuh cuma punya 2 tangan. Jadi nggak bisa nutup mulut mereka. Kita cuma bisa menggunakan 2 tangan kita ini buat nutup telinga kita. Nah, jadi usaha yang kita lakukan itu jangan pernah minta penilaian orang. Iya, itu prinsip saya tuh. Selama menjadi ketua umum, Bang lah. Iya. Jadi selama kita 2 tahun berjalan perkumpulan Anak Meratus, kita alhamdulillah banyak kegiatan yang kita laksanakan. Kemarin kita pertama berdiri, kita tampil di Jakarta. Dalam festival Banjar dan Dayak Meratus. Walaupun kita pakai dana sendiri nggak masalah, yang penting kita bisa mengenalkan. Ya, untuk kegiatan-kegiatan banyak yang kita ikuti untuk tahun 2018-19. Nah, di akhir 2019 kita mengadakan pergelaran seni budaya Finharmoni di Kimol Banjarbaru. Nah, itu pergelaran pertama di Kalimantan Selatan, pergelaran seni budaya Dayak di mall. Itu yang saya bangga banget. Nah, mudah-mudahan nanti setelah COVID ini berakhir, mungkin di tahun 2021 kita rencana akan menggelar pergelaran Dayak Meratus di Loksado. Nah, mudah-mudahan nanti kita mungkin kerjasama dengan dinas pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sama mungkin mudah-mudahan disebut dari dinas pariwisata provinsi Kalimantan Selatan. Ini kita tujuannya apa? Antara pergelaran seni budaya Dayak, apapun budaya yang lain, itu berkaitan dengan kunjungan pariwisata, Mas. Nah, di situ yang kita tekankan, karena pasti di situ ada kaitannya antara pariwisata dengan budaya. Pasti ada. Kita melihat di Bali. Di Bali itu kan ada karena ada budayanya, pergelarannya, kan melihat secara langsung tuh, Mas. Nah, itu yang kita mudah-mudahan kalau untuk nanti di Loksado ini kita konsepnya karena seperti kita di Halong. Nah, itu Halong itu kan setahun melaksanakan. Nah, itu yang kita rencanakan, Mas. Lu ada lihat di daerah Loklaga, di daerah Barabai Hulu Sungai juga. Itu ulun lihat Bang kayak sejenis ada lahan-lahan yang udah mulai dikembangkan oleh masyarakat bahwasanya ini loh kebudayaan atau taman wisata yang harus dikunjungi. Kemarin tuh ulun banyak juga lihat di sana apa-apa aja tempat rekreasi di sana, taman wisata apa aja di sana, termasuk kayak Loklaga. Itu daerah kampung ulun Mas di sana. Jadi ya disempatkan lah bahwasanya ulun ini harus tahu apa saja pariwisata yang ada di sana. Soalnya kalau mahasiswa itu harus aktif lah, nggak boleh pasif. Sebenarnya kalau mahasiswa pasif, kebudayaan itu tidak bisa berkembang. Jelas atau kaitannya sangat jelas. Jadi makanya antara kalau kita mau meningkatkan pariwisata, jangan abaikan untuk budayanya. Karena orang kadang-kadang kita belum tentu melihat, pasti ingin tahu budayanya dulu. Nah, sekarang di Kalimantan Selatan budayanya apa? Kita belum tahu kan budayanya apa. Nah, kadang-kadang kan kita kebanyakan orang pahamnya budaya Banjar. Karena dari segi yang lain masih ada yang menarik. Nah, itu yang belum digali sekarang. Nah, itu makanya di dalam
Nah, untuk daerah misalnya untuk di luar Kalimantan Selatan seperti Kaltim, Kalbar itu kan mereka menunjukkan seni budayanya budaya Dayak. Nah, ya bukan kita menunjukkan budaya Dayaknya, tapi kita seiring beriringan berjalan antara budaya-budaya lain. Nah, itu seharusnya. Nah, selama ini kan kita diabaikan untuk budaya Dayak 500 ini. Nah, itu yang masalahnya kita Mas yang kita gali lagi, kita perkenalkan lagi. Nah, itu kalau tidak kita siapa yang Iya, itu, Mas? Nah, soalnya kalau kita nggak bergerak siapa lagi yang menggerakkan ini? Nah. Terus kalau misalkan dari abang, itu kalau organisasi yang abang pegang sekarang, itu anggotanya boleh apakah dari masyarakat tersendiri di sana atau mahasiswa-mahasiswa, Bang? Kita gabungan gini, Mas. Kita dari perkumpulan Dayak Meratus ini terdiri dari beberapa, bukan kita hanya mengambil dari suku Dayak, tapi kan ada turunan Dayak di situ kan. Jadi Banjar ini adalah turunan orang Dayak juga sebagian. Nah, Mas. Jadi di Kumdatus ini karena bergerak di bidang seni budaya kan ada orang dari misalnya turunan dari suku Jawa, tapi dia bisa main sape. Nah, kita ajak. Nah, jadi kita yang bukan tergantung dia orang Dayak, bukan, tapi dia mencintai seni Dayak, mencintai. Artinya bukan mengaku-ngaku misalnya panglima. Nah, itu kebanyakannya kalau itu yang kita tantang itu yang bukan orang Dayak tapi mengaku panglima kayak audit. Nah, itu bukan orang Dayak sebenarnya, dia mengaku panglima. Kalau dia mencintai budaya seni Dayak silahkan. Cuman kalau kita mengaku panglima itu sudah di luar konteks. Dia sebagai pencinta budaya. Nah, itu yang kita tanam. Saya aja nggak berani mengaku panglima walaupun nah itu Mas, saya kadang-kadang kita mengaku gitu. Nah, itu saya. Itu Bang kayak sejenis pengakuan tuh bahwasanya ini saya nih jadi panglima, mau ditakutin gitu. Padahal seharusnya itu kan menjadi apa ya, sebuah kemaluan bahwasanya kita nih mengaku kan Mas, bukan orang yang mengakui, kita yang mengakui sendiri, itu yang bikin malu kita seharusnya. Tapi kadang-kadang kan orang nggak malu. Iya. Kalau dia merasa panglima ya kan gagah nih. Iya. Kalau panglima TNI ada iya aja. sih. Tapi panglima Dayak kan nggak mungkin. Nah, itu masalah kadang-kadang salah kaprah Mas. Kadang pengakuan pribadi. Kalau ada orang Dayak, kalau dianggap panglima itu misalnya bukan panglima, ada orang yang damang panglima. Itu kita ada orang muslim kan misalnya, kalau kita diangkat misalnya diakui sebagai kiai, itu kan ada keilmuan. Ada keilmuannya. Ada syarat-syarat. Nah, itu yang harus kita kalau kita diangkat jadi panglima harus kayak itu juga. Ada syaratnya. Dari segi keilmuannya dia, kayak almarhum Damang Ayal ini kan itu orangnya dari segi ilmunya ada baliannya, ini apanya. Nah, itu wajar misalnya kalau beliau diangkat jadi misalnya. Tapi kan enggak mengakui. Kalau Damang itu kalau di Maratus itu sudah dianggap tokoh lah untuk kalau Damang. Tokoh yang harus dipandang. Ya kayak ustadz lah kalau untuk misalnya kita orang muslim gitu nih. Nah, itu masalahnya saya. Terus kalau di daerah sana tuh kebudayaan yang paling kental di sana apa, Mas? Ya ini budayanya beladang. Beladang lah. Kalau untuk tradisinya. Kalau untuk budaya tariannya ya untuk Meratus ya Bekanjar, Bebangsai, itu yang kita tunjukkan. Cuman kalau untuk dari budaya misalnya budaya kerajinannya, itu yang kita sayangkan sekarang tidak pernah kita mengenalkan untuk misalnya untuk kerajinannya nih. Nah, kerajinannya kayak bakul modelnya. Nah, ini kerajinan. Itu sebuah kerajinan dari sana sebenarnya nih. Tapi sekarang kan bukan dari Maratus ini. Cuman kalau untuk motifnya ini, nah motifnya ini kan diambil dari orang-orang Dayak Maratus sebagian. Nah, ini kan dibuat agak menarik Mas. Kalau gini. Nah, tapi motifnya dari Dayak Meratus. Ya sebagian. Sebagian. Nah, cuman ya tadi
karena pengembangannya itu nggak didukung dengan misalnya dari pihak pemerintah nih dari segi pembuatannya didukung nih supaya menarik kan bisa dijual kan ya. Tapi kalau masyarakat yang ada di Desa Meratus tuh bisa bikin gini Mas? Kalau ayaman bisa, cuman ini kan dari rotannya agak lebih menarik kan dibikin model kayak bakul gitu jadi kurang untuk kurang menarik lah itu Mas. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat ya Mas ya, ini bagus sih. Apalagi bisa menjadi pemasukan buat masyarakat di sana. Itu masalahnya tadi belum bisa dikembangkan ke arah sininya Mas. Nah, kalau untuk masyarakatnya, kalau kita tidak didukung dengan pelatihan pengembangan kan nggak bisa Mas. Nah, itu masalahnya. Itu Bang yang mungkin harus kita beritahu kepada masyarakat bahwasanya di daerah pegunungan Meratus itu mereka itu kreatif kan Mas, nggak tertutup kemungkinan mereka juga bisa bikin begini tapi harus didukung dengan adanya pemerintah, adanya edukasi pasti. Pemerintah. Kalau kita pemerintah tidak bisa melibatkan kita ya nggak mungkin untuk berkembang. Karena kalau misalnya kita Mas maksudnya produk misalnya kalau cuman Mas nggak didukung dengan kan nggak bisa memasarkannya, pengembangan pengemasannya produknya kan gitu Mas. Sekarang tuh apalagi bisnis online tuh kalau yang kayak gini lu lihat sering tuh teman-teman saya tuh Mas jualan seperti ini di online tuh kalau misalkan nih masyarakat tuh bisa jual online. Nah, Mas jual online. Nah, soalnya sekarang tuh kita tuh harus bisa kan Mas mengembangkan usaha kita sendiri. Apalagi di daerah Gunung Meratus kan masyarakatnya harus juga tahu bahwasanya mereka tuh bisa mencari keuntungan, bisa mencari uang dari tambahan uang buat mereka di sana dengan cara online. Itu tuh harus masuk juga ke mereka gitu nah. Kalau untuk daerah Meratus, kalau untuk sistem online mereka kurang bisa lah untuk memasarkannya. Iya. Nah, kenapa itu Mas? Itu apakah ada dari segi teknologinya mereka belum memahami sebagian. Kalau kita anak-anak kota nih kan mungkin bisa gadgetnya itu yang kendalanya yang. Jadi kalau misalkan kayak SMA atau SMP tuh belum mengenal masalah elektronik ya Mas? Bisa mengenal yang maksudnya generasi sekarang ya yang bikinnya kan kebanyakan yang bikin kan kini orang tua, bukan anak muda yang lulusan SMA yang kadang-kadang kan orang tua yang ya karena mereka. Tapi misalkan ibaratnya kayak siswa-siswa yang di sana, kayak pelajar-pelajar di sana, mereka bisa bekerja sama dengan orang tuanya bisa juga Mas. Misalkan orang tuanya yang bikin, anaknya yang memasarkan kan. Bisa. Bagus itu Mas. Cuman tadi dari segi kemasannya kan, dari segi kemasan, dari cara pembuatannya kan mereka belum terlalu nih. Kalau ini kan kayaknya udah ada, mereka sudah dilatih lah mungkin supaya pasti lebih menarik kan. Kalau kita nggak mungkin lah untuk Jadi kembali lagi ke masalah pendidikan. Kalau di daerah sana tuh untuk pendidikannya sudah enak lah, maksudnya sudah orang tuanya tuh masih sudah mendukung lah Mas. Kalau misalkan pendidikan tuh harus maju di sana tuh. Itu jelas Mas. Itu pasti orang tuanya mendukung. Kadang-kadang tergantung anaknya lagi serius apa enggak sekolahnya. Nah, kadang-kadang kan kalau saya melihat, saya dulu pernah mencoba untuk bikin satu grup anak-anak dari Meratus misalnya. Jadi maksud saya bikin kalau ada kendala apapun misalnya di Banjarmasin atau Banjarbaru, dia bisa menghubungi saya. Nah, ternyata niat saya ini bukannya bagus, mereka takutnya saya pantau. Nah, itu yang saya sesalkan.
Sebenarnya saya mikirnya misalnya ada kendala nih, misalnya ada masalah atau berkelahi sama orang anu kan saya yang bisa menjembatani. Nah ternyata saya sudah bikin, ternyata mereka keluar, takutnya dipantau sama saya. Nah, gitu. Salah pemahaman nah, gitulah. itu yang saya sarankan kemarin. Padahal saya melihatnya gini, misalnya ada masalah tadi kan, misalnya apa kendala di sekolahan apa, misalnya kalau di kos-kosannya apa, kan tinggal hubungi saya bisa bantu. Nah, niat saya sebenarnya itu. Tapi ternyata dibubarkan keluar satu-satu keluar dari grup. Nah, terus kan niat kita nih baik sebenarnya, tapi niat mereka kan takutnya dipantau. Nah, itu yang saya sarankan. Bedanya saya memberikan contoh ini nih, pengalaman saya jadi sekolah dulu gini. Maksud saya sebagai contoh. Nah, kalau beban kan nih nyaman banget sekarang dikuliahkan orang tua, di sekolahan orang tua di Banjarbaru dengan biaya orang tua. Coba contohnya saya mau sekolah aja ikut orang lain. Yang itu tuh bandingkan perbandingan supaya pemahamannya nih ya. Tapi niat ingin anak-anak yang sekolah ini kan wah kalau awan pasti kada bebas nih. Nah kan pemikirannya kayak itu. Nah, salah pemahaman dari mereka nya masalah. Itu yang masalahnya. Ya, makanya kita niat baik belum tentu penerimaannya baik sama saya. Nah itu yang saya sesalkan. Nah, itu kendalanya. Sebenarnya orang tuanya inginnya anaknya pintar. Jangan sampai jadi tukang menuring, kan dia beladang. Pinginnya orang tuanya kan anaknya jangan seperti orang tuanya lah, jadi petani. Ya kalau bisa untuk dirinya sendiri lah. Misalnya kalau sudah lulus SMA, kuliah, bisa kerja cari sendiri kan gitu niat orang tuanya tuh kan. Tapi kan setelah kadang-kadang mereka pulang setelah lulus misalnya pulang ke daerahnya. Nah itu yang saya kadang-kadang menyarankan, cobalah kalau sudah tamat cari kerjaan dulu di sini. Kalau memang tidak dapat kerjaan, gimana caranya? Misalnya kalau kita sudah mahasiswa ini kan bisa di bidang lain, apakah misalnya wirausaha. Nah cari ilmunya di mana, kan celah-celahnya gimana. Itu yang saya pingin, tapi antara pemahaman mereka susah. Nah itu maksudnya. Jadi kalau misalkan ulun tangkap dari Pian tadi itu internet udah masuk di sana mas? Masuk. Nah itulah mas yang mungkin yang ulun bisa ambil petik dari yang kata-kata Pian tadi atau pengalaman Pian bahwasanya internet tuh kadang membuat anak-anak itu mereka itu bebas berpikir. Jadi karena internet pemikiran mereka yang mungkin maksud mas tuh baik, yang buat mereka itu bisa mas tuh menjembatani bahwasanya kayak ini. Tapi kalau dari pemikiran mereka itu sudah tercampur oleh budaya luar, jadi mereka itu saya ini punya hak diri sendiri, jadi punya pemikiran sendiri. Kalau misalkan diawasi mungkin pemikiran mereka, jadi saya baik keluar aja dari grup ini, mungkin gitu mas pemikiran mereka itu. Nah karena terpengaruh dengan budaya-budaya luar, keenakan mereka, jadi itulah yang membuat kita tuh miris bahwasanya seharusnya kita tuh harus mengembangkan nih budaya-budaya kita, karena kita terpengaruh budaya barat, budaya dari luar. Jadi kita tuh orang-orang yang membuat kita baik, kita hiraukan. Nah itulah yang sangat miris. Nah itu seharusnya tadi ya, jadi kita seharusnya karena kita punya pengalaman seharusnya kita sampaikan ke anak-anaknya nih. Loh gini loh, lihat orang tua dari jauh-jauh menyekolahkan ke sini, ke Banjarmasin, ke Banjarbaru, mencari usaha untuk membiayai buah nikam nih, menuring, berumah, berkebun, mana. Kan kasihan nih. Kasihan. Itu yang saya sesalkan tuh, kenapa mereka ini selama menempuh pendidikan di Banjarbaru, Banjarmasin ini tidak dimaksimalkan dengan perjuangan orang tua. Nah itu yang saya sesalkan. Banyak tuh malah titip anak lah, tapi yang kayak kita mau dititipkan ini tidak mau dia kayak gimana. Karena kita tidak salah paham lagi. Sebenarnya saya ingin merangkul anak-anak yang ada yang misalnya terutama dari Loksado. Mau saya jadikan satu grup. Misalnya tadi lihat saya tuh kalau ada permasalahan,
kendala apapun, misalnya dia menempuh studi di Banjarbaru atau Banyumasin, tinggal hubungi saya bisa bantu dari segi apa, nah kan gitu nih. Tapi kan ya dari persepsinya lain. Nah itu yang Bang. saya sesalkan. Nah yang itu yang waduh, sampai saya akhirnya saya berpikir lagi, saya ingin membantu anak-anak Meratus dengan kuliah supaya bisa di perguruan tinggi negeri. Nah dengan kerja sama Unlam. Nah mungkin saya terima kasih sama Pak Rektor Sutarto Hadi. Kemarin saya berusaha agar walaupun saya tidak bisa dulu tidak bisa masuk di negeri, tapi anak-anak generasi Meratus bisa masuk di negeri, itu yang saya inginkan. Nah alhamdulillah tadi mau di tahun 2019 ini berjalan sudah. Mudah-mudahan tahun selanjutnya ada lagi kerja sama Rektor Unlamnya. Mudah-mudahan tetap berlanjut itu. Mungkin apakah nanti dalam berbentuk MOU nanti. Nah itu yang. Dan semoga harapan Mas ini juga didengar oleh kampus-kampus yang lain, Ya, seperti mudah-mudahan. Uniska, seperti yang lain-lainnya. Ya dari segi keringanan mungkin dari kemudahan mungkin saya akan nanti ada kunjungan ke Rektor Uniska gimana. Karena rata-rata yang selama ini banyak kuliah di anak-anak Blok 1 Meratus pada umumnya masuk di Uniska kebanyakannya sama Upaya. Nah itu yang kampusnya. Karena mereka tadi sebelum masuk ke Unlam dia minder duluan. Nah minder duluan karena secara akademik tadi kan dari lulusan SMA dari daerah dari Loksado dari manapun kan secara akademiknya mereka tidak bisa bersaing dengan anak-anak kota. Misalnya dari pengajarannya kan beda. Nah itu yang saya dimiriskan, harus diperjuangkan. Jadi kalau Ulun pernah dengar yang di desa Juhu itu kan bagus tuh Mas, kayak sejenis komplek. Itu kalau sebelum itu para masyarakat di sana itu diamnya seperti apa Mas? Sebelum dibikinnya komplek tersebut? Nah, secara saya belum tahu secara proses asal mulanya ya. Mungkin yang ke saudara saya Ruby Amanjo itu yang tahu mungkin. Tapi secara kulihat dari segi anunya, memang itu dulu balai desa Juhu lah. Sebenarnya setelah pemerintah melihat dengan keindahan lokasinya itu mungkin dibantulah mereka itu pembuatan perumahannya itu sehingga menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan ke desa Juhu. Mungkin aksesnya itu yang luar biasa ya. Saya aja belum pernah ke sana nih Mas. Terus cuma saya lihat di itu mungkin Mas ini tahu di desa Juhu tuh bagus pemandangannya. Lu lihat di YouTube juga bagaimana perkembangan di desa sana, apa saja yang ada di sana, itu bagus-bagus juga di sana. Jadi ini pesan dari Mas untuk pengunjung nanti yang mau berkunjung, mungkin untuk mereka apa Mas pesannya? Ya kalau kita misalnya lah karena kita berkunjung ke daerah orang. Patuhilah aturan adat istiadat di daerah tersebut. Nah, karena kadang-kadang kita kalau sudah berkunjung ke daerah orang lain tuh kadang-kadang lupa. Seakan-akan nih milik tidak ada aturan apanya kan kita. Itu yang saya sarankan kalau bisa ya dijaga hormatilah, misalnya jagalah adat istiadat di daerah tersebut. Ya, kalau misalnya kita ya ada tukang adatnya pramisilah datang katanya minta izin bahwa kami nih dari misalnya dari mahasiswa Uniska, Pak kami dari Pencipta Alam datanglah ke sana. Kami orang Dayak Meratus nih ya karena orang Dayak pasti kan kita sangat terbuka sama orang lain. Siapa tahu nanti kalau sampai di sana disambut dengan meriah. Nah, pasti kan kita melihat orang kota kan lagi dibawakan oleh-oleh, ya mereka senang. Soalnya kan biasanya lihat kalau misalkan
orang-orang Dayak, orang-orang yang ada di pegunungan-pegunungan itu kalau dikunjungi mereka senang, senang jelas. diberi suguhan, diberi sambutan. Jadi kalau misalkan kita sebagai pendaki mungkin kayak generasi muda, orang-orang yang mungkin pecinta alam, jangan pernah mengganggu dan merusak. Haruslah hormati adat istiadat yang berada di sana. Kalau Mas pernah ke ini Bromo, nah Bromo itu kan, nah di situ kan ada sesaji untuk itu kan kita tidak boleh mengganggu itu kan. Kalau Mas mungkin Mas suatu saat ke Bromo ada sesaji di sampingnya, model kayak ya sesaji lah, ada sesaji yang buat untuk lah. Nah itu kan kita tidak boleh mengganggu itu kita jauh-jauh dari ya seperti itulah. Harus menghormati itu kan orang entah pas sesambahan orang di sekitar kepercayaan situ. Nah, jadi kita harus menghormati juga hal seperti itu. Ya itu tadi kembali ya Mas, seharusnya kita, apalagi orang-orang mungkin mahasiswa tuh orang-orang yang berpendidikan ya. Masa kalau mau hormati mencintai alam nggak bisa dipakai ilmunya di lapangan kan rugi. Berapa tahun, 4 tahun, 3 tahun menuntut ilmu tapi nggak dipakai. Cara menghormati, cara menghargai yang ada di sana kan miris buat kita. Nah jadi mungkin pesan untuk yang terakhir buat kami sebagai mahasiswa nih, dari Mas sebagai ketua umum, apa jadi, yang paling penting atau mungkin yang paling berkesan gini, lah. Kita sebagai generasi muda, marilah kita kerjakan yang bermanfaat. Nah, kalau mahasiswa kerjakanlah, misalnya ya tempuhlah studi dengan benar, karena itu untuk pribadi sendiri, untuk masa depan sendiri. Ini pengalaman pribadi misalnya. Nah, saya sebagai karena sudah pernah kuliah juga kan, untuk pastikan untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masa depan. Nah, jadi tempuhlah studi dengan benar. Kalau memang sudah selesai, apa yang baru kita perbuat untuk masyarakat. Nah, itu yang saya sarankan. Nah, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengucapkan bela sungkawa untuk almarhum Damang Ayal. Beliau merupakan tokoh adat Dayak Maratus yang kesekian sudah berpulang menghadap penciptanya. Semoga kita tetap bersatu untuk mempertahankan Maratus, baik mahasiswa, masyarakat, organisasi. Masalahnya Maratus ini bukan untuk orang Maratus, tapi untuk semua, untuk dunia, karena Maratus ini adalah paru-paru dunia yang diakui oleh dunia. Saya sarankan untuk para pencinta alam, mari kita sama-sama menjaga Maratus. Sip Maratus, itu yang kita utamakan dulu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Jadi itulah perbincangan hangat dari saya dan Abang Ketua Umum Perkumpulan Maratus. Nah, jadi jangan lupa buat kalian menonton. Semoga ini menjadi edukasi dan pembelajaran buat kalian, bahwasanya pendidikan atau pelajaran yang berada di sana itu udah bisa kita lihat hasilnya. Nah, jadi buat kalian janganlah pernah memandang dari keterbelakangan. Lihatlah dari hasil. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.